Dari jembatan gantung ini, aku sempat melirik ke bawah. Bantaran sungai yang mengalir deras malam ini. Samar kulihat lagi-lagi ada perempuan yang mandi. Dan kini, salah seorang temanku juga ikut melihat bahkan mentertawakan menjadikan bahan gurauan. Waduh, ada perempuan noh mandi, ucap Ajay. Mana bro? Gua kagak lihat, sahut yang lainnya. Ajay menunjuk ke bawah dengan tertawa-tawa. Mereka menjadikan perempuan itu bahan candaan. Perhatikan perempuan itu sama seperti yang kulihat maghrib tadi. Seluruh badanku kembali merinding. Goresan akibat cengkraman tangan perempuan tadi masih berasa perih. Ditambah aku kembali terjatuh di hutan tadi. Hus, jangan sembarangan, tegurku. Coba lihat Riz, itu perempuan cantik banget, ucap Ajay tertawa. Aku berjalan lebih dulu, sedangkan Ajay dan teman-temannya yang lain masih berdiri memperhatikan perempuan di bawah itu. Kami berjalan menuju rumah Pak Ruslan. Di halaman depan, terlihat teman-temanku berkumpul menunggu kedatangan kami. Alhamdulillah, sudah pada datang, ucap Udin dan lainnya. Terlihat Pak Ruslan, Pak Amar, Pak Bari, dan lainnya juga ikut berkumpul di depan. Aku langsung menuju pelataran rumah Pak Ruslan. Langsung membaringkan tubuhku saking lelahnya. Tidak lama kami disuguhkan teh panas untuk menghangatkan tubuh. Akibat memasuki hutan dan terkena rintikan hujan. Mana bos Anasnya? Tanyaku sembari minum teh. Ada, noh di dalam rumah, jawab Pak Bari. Kulihat ke dalam, tepatnya di ruang tamu. Beliau sedang merokok sambil tersenyum ke arahku. Entahlah, aku ingin mengucapkan syukur atau beristighfar. Ternyata beliau tidak kemana-mana. Bos Anas beranjak dari ruang tamu untuk menemui kami semua yang bersusah payah mencari keberadaan beliau sampai ke lokasi lahan. Datang dari mana kalian? Tanya bos Anas senyum-senyum. Aku tak menjawabnya. Sepertinya beliau ingin mentertawakan kami. Ngapain ke hutan malam-malam begini? Tanya bos Anas lagi sembari tertawa. Kulihat wajah teman-temanku yang ikut mencari ke lokasi terlihat kesal dan sebel melihat bos Anas yang cekikikan mentertawakan kami semua. Ngapain ke hutan Riz? Orang saya nggak kemana-mana. Ucap beliau tertawa sambil menghisap rokok dan menghembuskannya asapnya ke arah kami. Aku mengibas-ngibas tangan ke arah wajah karena terkena asap rokok dari bos Anas. Bos Anas kemana aja memangnya? Tanyaku. Saya nggak ada kemana-mana Riz, jawab beliau. Saya tanya kalian, memangnya kalian kemana tadi? Ke hutan malam-malam, mau uji nyali. Ucap beliau tertawa terbahak-bahak hingga membuatnya batuk. Kami cari bos Anas karena sejak tadi tidak melihat. Makanya kami berinisiatif untuk mencari ke hutan. Kami kira bos Anas dibawa oleh makhluk gaib. Jawabku sedikit sebel. Perasaanku kini menjadi dongol. Bukannya beliau senang diperhatikan, tapi malah mentertawakan kami hingga terbahak-bahak. Beliau di rumah penuh kehangatan, ditemani kopi dan rokok. Sedangkan kami yang mencari beliau malah kedinginan, seram, dan kehujanan. Ternyata beliau memang tidak kemana-mana. Gimana uji jalinya? Tanya beliau dengan tertawa sampai membuat wajah beliau hingga memerah. Tadi memang beneran kami bertemu bos Anas kok di hutan, sahut Rian tersenyum. Lah, itu bukan saya yang kalian temui, jawab bos Anas. Iya, untungnya makhluk jadi-jadian yang menyerupai bos Anas tadi cepat berubah menjadi bentuk aslinya. Kalau tidak, bisa kami gotong sampai sini, ucap Rian begitu yakin. Seriusan? Memangnya bentuk aslinya apaan? Tanya bos Anas yang sangat serius. Karena penasaran dan ditambah air muka Rian juga sangat begitu serius menceritakannya. Babi, jawab Rian singkat sambil tertawa terbahak-bahak. Membalas mentertawakan bos Anas yang kini wajah beliau terlihat masam. Dasar lo Rian, saya tidak akan menggaji kamu gara-gara ngatain saya babi, ucap bos Anas. Rian tertawa-tawa sambil melihat wajah bos Anas yang kesal.
Kan Haris yang menggaji saya. Ucap Rian menertawakan tak mau kalah dengan bos Anas. Tidak lama aja dan 3 orang temannya berlari tergesa-gesa menuju rumah Pak Ruslan. Terlihat wajahnya ketakutan dan memucat. Terdengar napasnya ngos-ngosan dan sesekali bergidik ngeri. Ada apaan woi? Tanya Udin. Itu di sana ada hantu. Jelas Ajay terbata sambil menuju ke arah jalan. Ajay dan 3 temannya yang sedari tadi melihat perempuan mandi datang-datang sangat ketakutan. Padahal ia menertawakannya. Nih minum dulu, ucapku pada Ajay. Ajay dan 3 temannya minum dengan tergesa-gesa. Habis sekali minum. Lihat apaan? Tanya bos Anas. Hantu bos. Awalnya perempuan cantik. Jawab Ajay. Makanya hati-hati. Jangan percaya sama perempuan. Saya sampai sekarang gak percaya dengan perempuan. Curhat bos Anas tertawa. Itu tadi perempuannya adalah hantu bos. Bukan perempuan beneran. Jelas Ajay. Kami semua tertawa bersamaan mendengarkan cerita dari Ajay. Salah dia sendiri yang matanya suka lihat perempuan cantik. Meskipun aku awalnya juga sempat tergoda. Lah bos Anas sembunyi di mana? Kami cari sampai ke lokasi lahan. Tanya Ajay. Saya nggak sembunyi dan nggak kemana-mana. Kalian aja yang tidak menyusuri semua ruangan. Jelas bos Anas. Memangnya bos Anas ada di mana? Kami cari nggak ketemu-temu. Tanya Ajay. Bos Anas kembali tertawa terbahak-bahak sembari menghisap rokoknya. Aneh kalian ini, wong saya nggak kemana-mana. Jawab bos Anas. Terlihat wajah Pak Ruslan, Pak Amar, dan Pak Bari juga ikut tertawa. Entah mereka mendapatkan bos Anas di mana. Memangnya siapa yang nyuruh kalian nyari saya ke lokasi lahan? Tanya bos Anas. Masing-masing teman-temanku mengarahkan telunjuknya ke arahku sambil berkata, Haris. Ucap mereka bersamaan. Bos Anas tertawa terpingkal-pingkal, menjadikan aku tersangka. Saya mau bos Anas tambahin uang gaji saya. Ucap Ajay bersamaan dengan 3 temannya yang masing-masing masih berusia 25 tahunan. Enak aja. Minta aja noh sama Haris. Karena yang pegang uang gaji kan Haris. Yang menyuruh kalian ke hutan juga kan Haris. Jawab bos Anas berlalu masuk ke rumah. Lah, nanti kalau nyebatannya udah selesai, jawabku sembari masuk ke dalam rumah mengirim bos Anas. Banyakin Riz bonusnya, ucap Ajis tersenyum riang. Iya, jawabku sambil berjalan. Aku bersih-bersih dan mengganti pakaianku. Dan setelahnya keluar lagi. Karena teman-temanku masih pada berkumpul di depan. Kulihat bos Anas duduk di kursi ruang tamu, main HP sambil merokok. Bos, kenapa tadi ditelepon tidak bisa? Tanyaku. HP-nya mati, habis baterai. Jawab bos Anas fokus ke layar HP. Bos, memangnya bos tadi kemana? Ruangan di rumah ini tadi sudah dilihat. Sampai ke WC dan kamar mandi. Tanyaku. Iya nih bos, kami penasaran. Emangnya sembunyi di mana? Sahut Rian. Iya nih, kami juga penasaran. Sahut yang lainnya. Terlihat bos Anas menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskannya kasar. Kata saya tidak kemana-mana dan tidak bersembunyi. Ucap beliau serius. Kalian aja yang tidak mencari saya dengan detail. Coba ingat-ingat tempat mana yang tidak kalian mencarinya. Tidak ada. Semua tempat kami cari. Ke rumah Pak RT bahkan sampai ke masjid. Jawabku. Memangnya di mana kalian menemukan bos Anas? Tanyaku kepada Udin dan semuanya. Tapi mereka masing-masing menggelengkan kepala. Pak Bari juga tidak tahu menahu. Tidak tahu Riz, tiba-tiba aja tadi bos Anas sudah duduk di teras sambil menghisap rokok dan ditemani secangkir kopi panas. Sahut Udin. Setelah kami semua dibuat penasaran, akhirnya bos Anas memberitahu sebenarnya di mana beliau bersembunyi. Dan pernyataan beliau membuat kami sangat kesal, sedangkan bos Anas kembali menertawakan kami. Memangnya di mana sih Nas? Tanya Pak Bari. Di mobil, jawab bos Anas singkat. Seketika kami semua mengucapkan istighfar bersamaan. Makanya tuntaskan cari yang dekat-dekat dulu, ucap bos Anas. Memang parkiran mobil tepat berada di samping rumah Pak Ruslan.
Tapi kami semua tidak mencari sampai ke dalam mobilnya. Hanya memastikan adanya mobil Bos Anas, bahwa beliau tidak pulang ke kota. Kejadian dari sore tadi saat Bos Anas pamit pulang ke rumah Pak Ruslan. Di rumah tidak ada siapapun. Tidak enak berduaan dengan anaknya Pak Ruslan berdua di rumah. Bos Anas memutuskan untuk istirahat di dalam mobil. Kebetulan beliau juga sedang lagi pusing. Sehabis masuk ke mobil, nyalain AC, minum obat sakit kepala, dan beliau tertidur sampai cukup lama akibat kelelahan beberapa hari ini. Sewaktu Bos Anas terbangun, tiba-tiba rumah Pak Ruslan kosong. Tidak ada siapa-siapa, termasuk anak dan menantu Pak Ruslan. Beliau ke dapur, bikin kopi, dan duduk di teras sambil ngopi. Kebetulan, pintu rumah terbuka lebar, padahal tidak ada orangnya. Sedangkan teman-temanku yang lain masih di rumah Pak Amar, dan saat itu kami sudah memasuki hutan. Sebelum masuk ke hutan, aku, Rian, dan Anto memang sempat mampir sebentar ke rumah Pak Ruslan untuk bersiap-siap. Tapi kebetulan Bos Anas belum bangun dari tidurnya. Mobil yang terparkir di samping rumah Pak Ruslan memang lumayan banyak, ada 5 buah. Salah kami tidak mencari ke mobil yang hanya sekedar memastikan saja. Gimana jalan-jalan ke hutan malam-malam? Ada bertemu si Bolong gak? Tanya Bos Anas terkekeh. Ada, jawab Anto. Aku menatap Anto dan ia menganggukkan kepala. Di mana? Tanya aku. Saat kita di kebun karet, jawab Anto. Seriusan? Tanya aku. Iya, di balik pohon besar tadi. Yang menjawab perkataan teriakan kita, jawab Anto. Yang dilihat teman-teman ada yang berdiri tadi ya? Iya, jawab Anto. Kini kami semua sudah beristirahat di rumah Pak Ruslan. Masing-masing sudah ada yang tertidur sejak tadi. Teman-teman yang lain juga sudah balik ke rumah Pak Amar untuk istirahat. Aku membalut tubuhku dengan selimut yang kubawa dari rumah. Aku sekamar tidur dengan Bos Anas. Tapi Bos Anas di atas ranjang, sedangkan aku lesehan di lantai dan dikasih kasur tipis. Kalau teman-temanku yang lain tidur di ruang tamu dan di ruang tengah yang hanya dilapisi karpet. Suasana pegunungan sangat dingin. Perut sudah kenyang, badan mulai menghangat. Sangat enak untuk dibawa tidur. Tinggal besok hari lagi melanjutkan pekerjaan yang sangat banyak. Besok paginya kami bersiap bekerja. Makan sudah dijamin oleh Pak Ruslan. Sedangkan para pekerja tim pembuat jembatan sudah ditanggung makan oleh keluarga Pak Amar. Seharusnya pukul 7 pagi kami semua harus mulai bekerja. Tapi berhubung tadi malam masih pada kecapean, diundur menjadi pukul 8. Tak usah cari-cari saya nanti, saya mau pulang ke kota dulu, ucap Bos Anas tersenyum. Berapa lama bos? Tanyaku. Suka-suka saya di sini juga nggak ada kerjaan, lebih baik saya pulang, jawab Bos Anas. Terdengar helaan napas dari teman-temanku, padahal di sini Bos Anas bisa membantu kami bersih-bersih semak belukar di lokasi lahan, dan bisa juga beliau kerja di pembuatan jembatan. Haris, kalau saya udah balik lagi ke sini, lahan harus sudah bersih dan pepohonan sudah ditumbangkan, ucap Bos Anas. Berarti lama dong Bos Anas perginya. Iya, ada kerjaan, tapi tergantung sikon, jawab Bos Anas. Desa Renjani ini letaknya di paling ujung perkampungan, memakan waktu 1 jam untuk bisa sampai di kecamatan yang banyak rumah-rumah warga. Sebelum Desa Renjani harus melewati hutan dan perkebunan karet sepanjang jalan. Bukan hanya kebun karet, tapi ada kebun jagung, tebu, dan kebun pisang. Di sepanjang jalan juga ditemani hijaunya pegunungan yang memanjakan mata. Memasuki Desa Renjani ini, setiap sudutnya sangat indah. Cocok banget buat foto-foto. Tapi inti dari tempat wisatanya yaitu Sungai Renjani yang bersih itu. Berani bos pulang sendiri? Tanyaku. Berani? Siang mana ada hantu? Jawab Bos Anas terkekeh. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya ya bos, pintaku. Memang kalau siang tidak ada hantu, tapi aku mengkhawatirkannya pergi sendirian melewati jalan yang sepi, yang sama sekali tidak ada rumah warga. Sangat berbahaya kalau ada begal. Makanya kalau pergi keluar dari desa ini harus ada yang menemani, tidak diperbolehkan sendirian. Tenang saja, saya sudah sering bolak-balik ke sini sendirian.
Jawab bos Anas yang sembari menghisap rokok. Kami semua pun sudah bersiap untuk bekerja. Terlihat dari kejauhan, tim pembuat jembatan juga sudah mulai beraktivitas. Teman-temanku pergi lebih dulu ke lokasi lahan untuk menebangi pohon serta membersihkan semak belukar. Aku menunggu bos Anas pergi dulu, baru bisa berangkat ke lokasi. Bos Anas terlihat sangat senang. Entahlah tanda tangan apa yang beliau maksud. Bos, mau saya antar saja? Tanyaku menawarkan diri. Gak usah, kerjakan yang di sini saja. Jawab bos Anas yang sudah mau bersiap pergi. Mesin mobil dinyalakan terlebih dahulu, yang sudah beberapa hari tidak dipakai. Tak perlu khawatir, pagi begini banyak orang kok di jalan, kerja di ladang, sambung bos Anas. Aku duduk di teras rumah, menikmati pagi hari yang sangat dingin. Matahari belum terlihat, karena ditutupi awan hitam yang sangat mengumpal. Semalaman detik hujan selalu turun dan baru berhenti sekitar pukul 7 tadi. Aku tidur sangat nikmat, walaupun beberapa kali ini terbangun ingin buang air kecil karena cuaca yang dingin. Untungnya WC Parusan berada di dalam rumah. Andaikan di luar rumah, bisa-bisa aku selalu meminta temanku untuk menemaniku. Di belakang rumah Parusan ini juga rata perkebunan karet karena mayoritas penduduk di sini pekerjaannya hanya berkebun. Rumah warga saling berjauhan, tapi lumayan banyak yang tinggal dan menetap di sini. Desa Renjani ini yang paling ujung. Sehabis desa ini tidak ada lagi desa lain. Hanya jalan buntu, yaitu hutan yang diliputi gunung. Di desa ini juga ada masjid, musola, sekolahan, dan puskesmas. Tapi kalau mau pergi ke rumah sakit, hanya ada di pusat kota yang membutuhkan waktu lumayan lama. Aku juga sangat ingin memiliki rumah di sini, yang setiap harinya pergi ke ladang untuk berkebun. Anak istri menunggu di rumah. Setiap harinya pergi pagi pulang zuhur, hanya untuk makan, sholat, dan istirahat. Nanti kalau sudah zuhur, lanjut lagi pergi ke ladang dan kembali pulang sore hari. Sangat menyenangkan memikirkan hidup yang sangat sederhana itu. Tak perlu untuk meninggalkan anak istri pergi-pergi seperti ini. Sangat membutuhkan waktu lama. Aku menjadi kangen dengan mereka. Sedari tadi aku menghubungi lewat sambungan video call, tapi tidak tersambung karena sinyal tertutup gunung. Sambil menunggu bos Anas, aku terlebih dulu menelepon istriku. Hanya telepon biasa saja yang bisa. Untungnya di sini ada orang yang jual pulsa. Halo, assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam ayah, jawab Ibra anak pertamaku. Aku menanyakan kabar dan sekolahnya. Tidak lupa aku juga menanyakan si bungsu perempuan. Mama mana? Tanyaku. Lagi mandi ya? Ayah kapan pulang? Tanya dari seberang sana. Nanti ayah kabarin kalau sudah mau pulang ya nak, jawabku. Tidak lama sudah terhubung ke Fatma istriku. Gimana kehamilan kamu? Tanyaku. Alhamdulillah baik, meskipun masih sering mual-mual, jawabnya. Beberapa kali anak-anakku meminta untuk video call bersama, tapi tidak bisa. Mereka kangen, aku yang di sini juga sangat kangen dengan mereka. Kepastian untuk pulang belum ada, karena masih banyak urusan di sini. Aku mengakhiri panggilan telepon itu yang cukup mengobati rasa rindu. Alhamdulillah hatiku kembali senang. Setelah mendengar suara mereka yang mengucapkan selamat bekerja, sangat menjadi penyemangatku. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9. Bos Anas belum juga berangkat. Entah apa lagi yang dipersiapkan beliau di dalam. Tidak lama Pak Bari datang untuk menemui bos Anas. Katanya ingin dibawakan oleh-oleh dari kota nanti. Kalau sudah keluar dari desa Renjani, maka akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di rumah bos Anas. Kebetulan rumah kami tidak terlalu berjauhan. Aku juga sering berkunjung ke rumah beliau, membawa anak-anakku untuk jalan-jalan. Jujur saja, aku sangat iba dengan bos Anas itu. Hidup sendirian di rumah besar. Dan rumah beliau itu pun juga sangat jarang beliau tiduri. Karena beliau juga sibuk pergi-pergi dan ada urusan. Tak ada istri untuk jadi pendengar saat berkeluh kesah, apalagi anak. Sebenarnya minimal punya istri dulu untuk menemani masa-masa sekarang ini. Tapi beliau tidak mau, alasannya juga tidak tahu. Tapi bos Anas terlihat sangat senang dan bahagia walaupun sendiri. Kalau aku jadi bos Anas, mungkin sangat hampa.
Bos Anas memiliki harta yang banyak, punya toko juga ada. Ibaratnya sangat mapan untuk bersanding dengan seorang perempuan. Beberapa kali kutanyakan kenapa beliau tidak kunjung menikah lagi. Tapi beliau hanya tertawa saja menanggapiku. Almarhum istrinya beliau juga sudah sangat lama meninggal dunia. Pernah kutanyakan kepada beliau kenapa beliau sangat tahan tidak menikah. Waktu itu aku berucap, "Bos, kenapa tak menikah? Apa bos sering jajan di luar? Makanya seperti tidak memerlukan istri lagi?" Tanyaku dengan tatapan serius. Bos Anas hanya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Enak saja, saya nggak pernah jajan di luar, walaupun banyak yang menawarkan diri. Jawab Bos Anas sambil menepuk bahuku kencang. Terus, kenapa tidak menikah? Tanyaku. Suka-suka saya dong, jawab Bos Anas dengan suara sedikit bergetar dan mengalihkan pandangan menatap ke arah lain. Sering kutanyakan begitu, tapi beliau hanya menjawab singkat. Terserah saya. Menceritakan tentang masa lalu beliau juga seperti begitu enggan. Sering kutanya-tanya akibat kenapa almarhum istri beliau hingga meninggal dunia. Tapi beliau menjawab dengan singkat, yaitu sudah takdir. Bisa dikatakan Bos Anas itu sangat misterius. Memang benar, ada banyak perempuan yang menawarkan diri, tapi selalu beliau tolak. Aris, saya pergi dulu ya, ucap beliau membayarkan lamunanku. Oh iya, jawabku. Kenapa melamun? Memikirkan apaan? Tanya beliau. Duit, jawabku. Bos Anas tertawa mendengar penuturanku. Padahal bukan duit yang kupikirkan. Waduh, keren banget bos. Memangnya beneran nih, pulang hanya untuk tanda tangan. Ucapku memperhatikan pakaian Bos Anas dari atas sampai bawah. Bahkan aroma parfum juga sangat menyengat. Bos Anas nyengir tak menjawab pertanyaanku. Mau ketemuan sama perempuan ya? Selidiku dengan mata membulat. Iya, jawab beliau tersenyum. Ceritain dong bos, cantik kagak? Tanyaku. Nanti saya ceritakan kalau villa selesai. Pokoknya semua pekerjaan di sini sudah selesai, jawab Bos Anas. Kelamaan, ucapku. Bos Anas tertawa. Beliau izin pamit pergi dengan aroma yang semerbak wangi. Terlihat wajah beliau sangat memancarkan kesenangan. Saat setelah mobil Bos Anas tidak terlihat lagi di tikungan, aku pun juga bersiap pergi ke lokasi untuk mengecek apa saja yang belum dikerjakan. Aris, apa mau saya antar? Tanya Pak Bari. Tak usahlah Pak, saya berani kalau siang hari, jawabku. Tapi saya sekalian mau cek lokasi juga Aris, ucap Pak Bari. Oh ya sudah kalau begitu, kita berangkat sekarang aja, jawabku. Aku berjalan masih merasa sedikit sakit, apalagi tadi malam aku kembali jatuh. Saat di jembatan gantung, aku baru ingat kalau tadi malam aku terjatuh gara-gara kesenggol nisan. Rencananya hari ini segera aku perbaiki nisannya. Untungnya ada Pak Bari yang menemaniku. Mungkin kalau sendirian memperbaiki nisan sangat menakutkan, apalagi di tengah perkebunan karet. Tadi malam kalian memang mencari Ana sampai ke lokasi lahan ya? Tanya Pak Bari. Iya Pak, saat Bapak tadi malam menelepon, waktu itu kami sudah sampai di lokasi, jawabku. Untung kalian semua selamat. Padahal bahaya, apalagi jalanan yang menanjak begini, ucap Pak Bari. Bapak bantu saya nanti ya di perkebunan karet mencari pemakaman, ucapku sambil berjalan. Astagfirullah, buat apa Haris? Tanya beliau kaget dengan mata membulat. Aku pun menceritakannya kepada Pak Bari. Kalau aku tadi malam terjatuh gara-gara keinjak nisan orang. Mana mungkin aku memperbaikannya tadi malam. Kamu yakin itu nisan? Tanya Pak Bari. Iya Pak, karena kayunya itu bentuknya bulat di kepala atasnya, jawabku. Emang ada kuburan jadi perkebunan karet? Tanya Pak Bari. Gak tahu juga Pak, jawabku. Ya, baiknya secepatnya kembalikan nisan orang, Riz. Kok saya jadi merinding ya? Ucap Pak Bari yang berjalan di belakangku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Pak Bari ini sama saja dengan Bos Anas, yang sama-sama sok pemberani. Setahuku, kalau orang zaman dulu, memang kalau ada yang meninggal dunia,
boleh dikuburkan di mana saja. Makanya, tak jarang di hutan-hutan begini ada nisan. Dulu, tidak ada khusus tanah pemakaman. Sampai di perkebunan karet, aku mengingat-ingat kejadian dan mencari-cari nisan itu. Di sini sama sekali tidak ada orang. Biasanya ada saja satu atau dua orang. Tapi kali ini benar-benar aku dan Pak Bari saja. Aku mencari-cari dan memperhatikan kayu-kayu yang berserakan. Sedangkan Pak Bari juga ikut di belakangku. Haris, sini. Aku menoleh kepada Pak Bari. Ternyata Pak Bari mendapatkan nisan itu tergolek di atas tanah dedaunan kering. Kemungkinan makamnya hanya sekitar sini. Benar nisan gak menurut Bapak? Tanyaku. Iya, sepertinya, tapi udah lumutan. Jawab Pak Bari mengiyakannya. Kayu ulir yang dipegang Pak Bari itu memang sudah berlumut. Tapi berhubung itu jenis kayu yang kuat walaupun bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun masih kuat dan bagus. Aku tahu jenis kayu seperti ini harganya sangat mahal dan biasanya dijadikan orang buat pembatas tanah dan dijadikan nisan. Saat aku mengambil nisan itu, tiba-tiba dari belakang kami ada yang menyapa hingga membuat kami berdua kaget. Hei, ngapain kalian ada di sini? Tanya seseorang itu. Saat kami berbalik, ternyata lagi-lagi bapak tua yang bertubuh kerdil itu. Aku sangat kaget. Bahkan Pak Bari yang juga ikut kaget malah berteriak. Astagfirullah, ucap Pak Bari mengelus-ngelus dada. Aku tahu bapak tua bertubuh kerdil ini bukanlah manusia, tapi mereka dari alam gaib. Karena waktu lalu aku pernah bermainkan oleh beliau saat mencari-cari sumur. Aku dan Pak Bari sempat beringsut mundur. Tapi untungnya Pak Bari bisa mengendalikan perasaan agar tidak takut. Kali ini bapak tua di depanku ini tidak memakai baju kuning, tapi hanya memakai baju biasa. Aku sangat takut sebenarnya saat kembali bertemu dengan beliau. Takut aku dipermainkan oleh beliau lagi. Ini Pak, tadi malam Haris kesenggol nisan, tapi kami tidak menemukan makamnya, ucap Pak Bari tersenyum santai. Oh, sini biar saya saja meletakkannya kembali, pinta bapak itu. Oh, terima kasih banyak, ucap Pak Bari sambil menyerahkan nisan itu. Ngomong-ngomong, nama bapak siapa? Tanya Pak Bari ingin berkenalan. Panggil saja saya Yusuf, jawab beliau. Oh iya, saya Subari, biasa dipanggil Bari. Mau ke ladang ya Pak? Tanya Pak Bari. Tidak, mau pulang, jawab Pak Yusuf itu singkat. Oh mau pulang, habis datang dari kebun ya? Di mana rumah Bapak? Tanya Pak Bari. Aku yang duduk di samping Pak Bari sangat tidak enak perasaan saat Pak Bari menanyakan detail rumah Pak Yusuf itu. Pak Bari memang suka berkenalan dengan orang-orang baru. Beliau mudah akrab dan ramah. Cara bicaranya beliau sangat lembut. Tidak seperti bos Anas yang sangat cuek, bahkan tersenyum pun sangat susah. Mau ke rumah saya? Biar sekalian saya tunjukkan, tawar Pak Yusuf. Mendengar tawaran dari Pak Yusuf, tiba-tiba jantungku berdetak kencang. Aku takut Pak Bari mengiyakan. Bisa-bisa kami hilang karena dibawa oleh makhluk gaib. Aku menatap wajah Pak Bari yang tidak hentinya sejak tadi, selalu tersenyum saat berbicara dengan Pak Yusuf. Oh, tidak Pak, lain kali saja. Kami sedang sibuk bekerja di lokasi lahan di sana. Tolak halus Pak Bari sambil menunjuk ke arah jalan menuju lokasi lahan. Oh, tapi nanti harus mampir ya, agar lebih dekat dengan kami, melihat rumah saya, ucap Pak Yusuf menatap tajam ke arah Pak Bari dan mendelikan tatapannya ke arahku. Oh, ya pasti Pak, jawab Pak Bari semeringah. Tidak lama kami berpamitan lebih dulu, karena teman-teman di lokasi lahan tidak ada yang mengawasi. Takutnya mereka malah malas-malasan. Aku berjalan lebih dulu di depan Pak Bari. Aku sangat takut untuk melihat ke belakang. Sedangkan Pak Bari selalu ngoceh tanda beliau senang bisa berkenalan dengan warga sini. Chris, kenapa tadi kamu seperti tidak senang saat saya berbicara dengan Pak Yusuf? Kau takut ya?
gara-gara tubuh beliau pendek? Ucap Pak Bahari. Enggak, jawabku singkat. Lain kali jangan bertingkah begitu. Ini kampung orang, Riz. Ucap Pak Bahari. Aku tak mendengarkan penuturan dari Pak Bahari. Sepanjang jalan, beliau selalu mengajakku mengobrol-ngobrol. Tapi aku hanya menanggapinya singkat, iya dan tidak. Terlihat dari kejauhan teman-temanku sedang pada duduk bersantai. Saat melihatku datang, mereka langsung berlarian ke arah berbeda, berpura-pura sibuk menebas-nebas. Pantas saja Bos Anas tidak percaya dengan mereka. Ternyata benar, kata Bos Anas, teman-temanku semuanya pemalas. Tapi ingin dapat gaji gede. Aku pun juga sangat repot hanya mengawasi mereka bekerja setiap harinya. Haris datang, ucap Udin tersenyum. Gimana kerjaannya? Sudah selesai ya? Tanyaku. Sedikit lagi, Riz. Di ujung belum. Sahut Rian menunjuk ke ujung dekat pohon angker itu. Oke, jawabku sambil mengacungkan jempol. Teman-temanku ini takut kepadaku. Karena duit gaji, aku sendiri yang memberikannya langsung. Dan aku pun juga yang berbaik hati untuk meminta tambahan kepada Bos Anas. Agar mereka masing-masing mendapatkan bonus. Mereka bisa saja kutendang dari pekerjaan ini. Karena aku sendiri yang merekrut. Dan aku juga yang sesuka hati untuk memberhentikan mereka. Kalau kinerja mereka kurang baik. Makanya aku ditakuti oleh teman-temanku ini. Karena mereka, aku bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar. Bos Ana sangat mempercayai masalah keuangan gaji buat para pekerja, uang makan, dan bonus lainnya. Makanya aku sangat senang bekerja dengan Bos Anas yang tidak susah mengeluarkan uang demi kami. Tak mungkin aku mengkhianati Bos Anas dan meninggalkan beliau. Ada banyak kebaikan beliau yang tak pernah kulupakan. Jangan aneh melihatku yang sangat mengkhawatirkan Bos Anas tadi malam dan mencari beliau ke lokasi hutan karena kebaikan beliau yang tak dapat kubalas. Udah pada minum ya? Tanyaku pada Udin. Udin nyengir kuda sambil melirik teman-teman yang lain. Udah Riz, tadi istirahat sebentar. Jawab Udin sambil berjalan meninggalkanku. Aku berbincang-bincang dengan Pak Bahari, merencanakan penebangan pohon-pohon di sini. Kemungkinan kami akan menggunakan mesin, chainsaw atau sensor dan kapak besar. Tidak memungkinkan sepertinya kalau hanya memakai ekskavator. Tapi semuanya sudah dipersiapkan. Alat-alat juga sudah ada. Kalau sudah selesai, ya istirahat saja dulu. Oh, ada kue. Ucapku sambil menunjuk ke kresek kue yang kubawa sedari tadi. Mereka semua mendekat sambil nyengir dan kembali duduk. Aku dan Pak Bahari melihat-lihat sekitar. Pak Bahari sangat memperhatikan pohon-pohon yang nantinya akan ditebang. Kami berjalan berdua menuju pojokan, lahan tempat berdirinya pohon angker itu. Besar banget nih pohon, ucap Pak Bahari sambil menepuk-nepuk batangnya. Iya Pak, jawabku singkat sambil memegangi tengkukku. Enak nih, dingin di sini buat bersantai, ucap Pak Bahari. Kami melihat-lihat sekitar. Dari kejauhan, teman-temanku memperhatikan kami berdua. Aku tahu, mereka tadi sangat terkejut atas kedatanganku. Pohon kelapa ini siapa yang nembang nantinya? Rian Pak, dia jago mengira-ngira jatuhnya nanti, jawabku. Banyak banget juga pohon kelapanya, mana tinggi-tinggi lagi, ucap Pak Bahari. Cukup lama kami melihat-lihat, setelahnya kami bergabung dengan teman-temanku yang bersantai di bawah pohon sambil menikmati kue-kuean. Kali ini tidak ada lagi kue ketan. Tadi sebenarnya aku dipinta untuk membawa, tapi kutolak karena takut kejadian lagi. Riz, ini udah selesai, udah bersih ke ujung-ujung. Terus ngapain lagi? Tanya Udin. Kita pulang dulu, istirahat. Nanti sesudah makan dan sholat zuhur baru memulai menebang pohon kelapa, jawabku. Kami semua pulang dan kembali melanjutkan sesudah sholat zuhur. Kalau siang begini kami semua memang tidak takut. Tapi kalau sore atau malam hawanya seperti berbeda. Riz, Bos Anas jadi pulang ke kota? Tanya Rian. Iya, baru tadi pergi, jawabku. Kami berjalan bersamaan sambil sesekali bercanda. Saat di kebun karet, aku tidak menemukan Bapak Yusuf itu lagi. Tapi saat aku kembali melihat ke arah yang tadi kami sempat mengobrol, netraku menangkap kayu ulin nisan itu. Kemana beliau? Bukannya tadi beliau ingin mengembalikannya ke makam? Aku
tak ada urusan lagi tentang nisan itu. Karena itu tanggung jawab Pak Yusuf, beliau yang tadi menawarkan diri. Sampai di depan rumah Pak Ruslan, tiba-tiba ponselku berdering. Tertera di layar atas nama Bos Anas. Kenapa beliau? Halo bos, tanyaku. Riz, ini di depan saya ada pohon tumbang. Saya tidak bisa lewat. Apa kalian bisa ke sini bantu memindahkannya? Di sini sama sekali tidak ada orang yang lewat, ucap Bos Anas. Astagfirullah bos. Bos Anas jangan keluar dulu dari mobil. Kalau bisa langsung putar balik ke sini saja, jawabku. Tidak apa Riz, kalian aja yang kesini cepetan, perintah Bos Anas. Aku dan timku langsung meluncur menggunakan mobil. Saat di mobil, aku kembali menelpon Bos Anas, di mana keberadaan beliau sekarang. Bos, di mana? Di kebun karet, cepet, jawab Bos Anas. Lumayan jauh ternyata Bos Anas, mana di sana sepi banget. Mau-maunya Bos Anas tidak mau putar balik. Rian membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Ada 7 orang yang ikut termasuk Pak Baru. Sekitar 25 menitan kami sudah memasuki jalan yang di sepanjang jalannya ada pohon-pohon karet. Jalan memang beraspal mulus, tapi sedikit-sedikit menaiki tanjakan. Terlihat di depan mobil sedan hitam milik Bos Anas kelihatan. Dari balik mobil terlihat Bos Anas sedang berdiri. Padahal tadi sudah kuperingatkan untuk tidak keluar dari mobil. Bos Anas dia mematung hadap ke jalan. Pohon yang tumbang itu memang ada, tapi tidak terlalu besar, hanya pohon karet. Bos Anas kenapa keluar dari mobil? Tanyaku kesal. Karena sangat bahaya apabila sendirian di sini. Teman-temanku sudah menggeser pohon karet yang tumbang itu. Hah, Haris? Ucap Bos Anas kaget. Kenapa keluar dari mobil bos? Bahaya, ucapku. Itu, tadi ada orang yang ngetok-ngetok kaca mobil, makanya saya keluar. Bukan orang jahat, jawab Bos Anas. Terus ngapain? Bantu juga enggak kan? Tanyaku. Iya, kakek-kakek tua makanya beliau nggak bisa bantu. Jawab Bos Anas gelagapan seperti ada yang disembunyikan. Mau lanjut jalan bos? Atau kami antar sampai kecamatan? Tanyaku. Saya berani Riz, kalian balik aja lagi. Ucap Bos Anas sambil mengibas-ngibaskan tangannya dan kembali masuk ke mobil. Menurutku dari wajah Bos Anas seperti orang yang lagi ketakutan. Tapi beliau tetap meneruskan perjalanan menuju kota. Kakek-kakek yang dimaksud Bos Anas juga tidak ada. Aku terdiam menatap mobil Bos Anas yang menghilang dari pandangan. Kenapa Bos Anas? Tanya Pak Bari. Gak tahu Pak, jawabku. Ku tahu ada yang disembunyikan oleh beliau, tapi entah apa. Kami semua kembali ke desa Renjani. Seperti ada yang aneh gak dari gelagat Bos Anas? Tanya Udin membuka percakapan. Iya, seperti orang ketakutan. Mungkin karena takut terlambat sampai kota, jawab Rian sambil menyetir. Ternyata teman-temanku juga merasakan ada yang aneh dari gelagat Bos Anas tadi. Wajah beliau seperti orang tegang, macam seperti orang yang habis melihat hantu. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, ternyata makan siang sudah siap. Teman-temanku sengaja menunggu kami datang agar bisa makan siang bersama. Menu makan siang ada ikan nila goreng dengan lalapan. Tidak ketinggalan sambal pedas yang membuat nafsu makan makin bertambah. Pak Ruslan langsung meminta kami untuk makan. Kami makan bersama, baru sesudah makan langsung sholat. Sebagian dari kami memilih sholat di rumah. Karena kalau sholat di masjid membuat kami tak nyaman. Orang-orang akan memandang kami sinis, menampakkan ketidaksukaan. Dari cerita yang kudengar dari Bos Anas, wajar saja. Orang desa ini tidak suka menyukai pembangunan seperti villa karena akan merusak keaslian pegunungan di sini. Satu villa berdiri, maka akan ada villa-villa lainnya. Villa yang sekarang aja belum diletakkan satu batu pun, tapi Bos Anas sudah merencanakan pembangunan villa selanjutnya. Dengar-dengar bukan Bos Anas saja yang melihat ladang duit di sini, tapi ada beberapa pengusaha yang lain juga. Tapi hanya Bos Anas yang bisa mendapatkan lebih dulu. Walaupun harga tanahnya dihargai sangat tinggi. Tapi tidak masalah bagi Bos Anas karena harga tanah semakin tahun akan bertambah mahal. Riz, sholat di mana? Tanya Rian. Di rumah aja, jawabku singkat. Sesudah sholat tidak lama kami langsung ke lokasi. 2 mesin sancau kami bawa dan beberapa buah tali panjang.
Aku memerintahkan untuk menebang pohon kelapa terlebih dahulu karena jumlah pohonnya lumayan banyak. Saat kami semua ingin pergi, tiba-tiba Pak Bari datang menyapa kami. Pak Bari pengawas dari tim pekerja jembatan. Beliau adalah teman akrab Bos Anas. "Riz, udah mau pergi ya?" tanya Pak Bari. "Iya Pak, mau cepat menebang pohon," jawab. Setelah berbasa-basi dengan Pak Bari, aku berlari menyusul teman-temanku di depan yang lebih dulu berjalan. "Riz, berapa hari Bos Anas perginya?" tanya Rian. "Gak tahu, mungkin hanya sebentar. Katanya hanya untuk tanda tangan," jawabku. "Hebat juga ya Bos Anas. Ke kota jauh-jauh hanya untuk coret-coret," sahut yang lainnya. Aku terkekeh mendengarnya. Begitulah kalau orang penting dipanggil hanya minta tanda tangan. Tanda tangan Bos Anas menghasilkan duit. Tanpa ada tanda tangan, beliau duit tak bisa cair. Timpaku sambil tertawa. Saat tiba di lokasi lahan, kami memasang tali di pohon kelapa. Nanti beberapa temanku akan mengarahkan jatuh pohonnya ke tempat yang tepat agar tidak jatuh di tanah orang lain. Di sekitar lahan kami memang tidak ada kebun karet, tapi ada pohon-pohon rambutan, mangga, dan pohon-pohon manggis yang sedang berbuah. Aku sudah mengira-ngira akan jatuh pohon ini. Teman-temanku sudah bersiap dari kejauhan untuk menarik tali ke arah yang sudah kutentukan. Pembukaan penebangan pohon ini akan aku yang melakukannya. Rian menyerahkan kepadaku sebagai pemimpin. Mesin cinsau sudah kunyalakan, suaranya sangat memekikkan telinga. Sangat nyaring menggema di tengah hutan. 1, 2, 3, dan satu pohon kelapa sudah ditumbangkan. Dari kejauhan, teman-temanku menariknya sambil berlarian. Aman, jatuhnya tepat dengan apa yang kurencanakan tadi. Awal yang bagus berjalan mulus. Kami tidak melanjutkan penebangan berikutnya, tapi kami terlebih dahulu memotong-motong pohon kelapa. Aku langsung duduk dan memperhatikan teman-temanku bekerja. "Gimana Riz? Lama gak nebang pohon?" ucap Rian. "Ya udah lama," jawabku. 3 pohon kelapa sudah ditumbangkan. Hari semakin sore. Kurasa sudah cukup untuk bekerja saat ini. Kami bersiap-siap pulang. Pohon kelapa yang kami potong-potong, tadi kami rapikan terlebih dahulu dan istirahat sejenak sambil minum-minum. Kami sangat menikmati minum air kelapa muda yang baru saja pohonnya kami tumbangkan. Lumayan, banyak buahnya. Hingga cukup untuk kami 21 orang ini. Bahkan, kami juga membawa pulang ke rumah Pak Ruslan agar bisa dibagikan ke beliau juga. Ini baru 3 pohon. Nanti besoknya adalah puncak penebangan pohon kelapa yang banyak. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami semua bergegas meninggalkan lokasi lahan. Takut saat maghrib tiba kami masih di jalan. Ingat ya Riz, kalau kamu melihat Bos Anas lagi di hutan, ini berarti bukan asli Bos Anas. Karena beliau mungkin sekarang udah sampai kota. Gurau salah satu temanku. Aku tak menyahut gurauan dari mereka yang dibarengi dengan gelak tawa. Aku kepikiran dengan Bos Anas. Sejak tadi beliau tidak ada menghubungi, memberi kabar kalau sudah sampai kota. Aku mengecek ponselku yang sejak tadi sedang sibuk, tapi tidak ada pemberitahuan panggilan telepon masuk. Aku pun berinisiatif kalau sudah sampai rumah akan menghubungi Bos Anas terlebih dahulu. Lokasi lahan, hutan, perkebunan karet, hutan baru jembatan gantung. Setiap harinya akan kami lalui jalan ini karena jalan punya kami belum selesai jembatannya, yang entah kapan baru selesai. Kami melewati perkebunan karet yang luas. Setiap kali aku melewati kebun ini, bawaannya selalu merinding. Mungkin berhubung di sini gelap karena pohon karet yang sangat banyak berbaris rapi menutupi langit. Sore ini ada banyak monyet-monyet yang bergerombolan turun ke bawah menghalangi jalan kami. Untungnya, semakin kami mendekat, para monyet itu berlarian. Terdengar pepohonan yang berbunyi karena digoyang oleh monyet. Suaranya saling bersahutan, berlarian di dahan-dahan. "Banyak banget ya," ucap Udin. "Mana serem lagi muka monyetnya," sahut yang lain sambil tertawa. "Ngeri banyak banget," timpal Rian. Kali ini kami pulang dengan mulus, tanpa ada gangguan ataupun yang suka jahil. Sampai rumah aku langsung menelepon Bos Anas. Terhubung cuma tidak diangkat.
dan yang kedua kalinya baru diangkat. "Halo bos, udah sampai?" tanyaku. "Udah, baru sampai rumah nih. Ini lagi makan," jawab bos Anas di seberang sana. "Ada apa, Riz?" "Tidak apa bos, cuma ingin menanyakan itu saja," jawabku sembari mengakhiri panggilan telepon. Syukurlah beliau udah sampai rumah dengan selamat. Aku langsung mandi bersamaan dengan teman-temanku. Kebiasaan kami mandi di sungai. Saat mandi, di masjid terdekat sudah terdengar suara azan. Kulihat teman-temanku dari pekerja jembatan sama-sama mandi di sungai, tapi jaraknya lumayan jauh. "Riz, enak banget nih berendam di sini," ucap Rian. Kulihat teman-temanku sangat menikmati mandi di sungai. Mereka mandi duduk di bebatuan dan ada juga yang menceburkan badan di tengah-tengah sungai. Airnya sangat dingin dan jernih. Baru kali ini kami semua menikmati mandi di sungai ini. Karena biasanya hanya mandi sesaat sudah maghrib dengan suasana gelap. Kami tidak menghiraukan suara azan yang mendayu-dayu di masjid dan musola. Kami sedang asik mandi sambil bergurau bersama-sama. Suara kami yang nyaring tertawa bercampur menjadi satu antara azan, gemuruh air sungai dan tawa bahagia kami. "Udahan yuk, gak enak lihat orang-orang yang mau pergi ke masjid," ucapku. "Santai saja Riz, terserah kita dong mau mandi di sini. Sungai ini kan umum," sahut salah satu temanku. "Iya, tapi kalau bisa jangan teriak-teriak atau tertawa nyaring. Bisa mengganggu orang nantinya, apalagi ini maghrib," jawabku. Terlihat dari jarak lumayan jauh, teman-teman dari tim pembikin jembatan sudah naik ke atas. Aku pun akhirnya juga mensudahi mandiku. Karena aku takut terulang lagi kejadian aku bertemu perempuan yang seram itu. "Udah selesai mandinya?" sapa Pak Bari. "Iya Pak, ini mau naik ke atas. Udah dingin banget. Bapak baru mau mandi?" tanyaku balik. "Iya nih, rencananya mau mandi di rumah, tapi ada yang duluan mengisinya," jawab Pak Bari. Saat aku sudah mau sampai rumah, ternyata teman-temanku juga membuntuti dari belakang. Mereka sudah pada selesai mandi. Aku pun langsung bersiap memakai baju koko dan sarung pergi secepatnya ke masjid. Terdengar di masjid imam sudah membaca surah. Aku bergegas dan berlari ke masjid yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pak Amar. Saat aku berlari mengejar rakaat sholat di masjid, tiba-tiba dari jauh aku melihat Pak Bari mandi sendirian. Tapi sesekali beliau tertawa. Kepala beliau sesekali menganggut-nganggut dan tersenyum. Dari jauh aku bisa melihat Pak Bari seperti orang yang sedang mengobrol. Kelihatan dari mulut beliau. Tidak ada siapapun di sana. Kuperhatikan lebih jelas, hanya ada bebatuan besar. Terlihat Pak Bari seperti menunjuk ke arah jalan yang nantinya akan dijadikan jembatan. Pak Bari seperti menjelaskan proyek beliau. Tak kuhiraukan beliau, aku bercepat-cepat pergi ke masjid. Meskipun hati ini rasanya sangat penasaran. Tapi aku juga takut mendekat ke arah Pak Bari yang sedang mandi di pinggir sungai itu. Aku takut aku sendiri yang salah lihat. Bisa saja itu bukan Pak Bari. Rasanya aku sangat trauma, terperdaya oleh makhluk gaib yang mempermainkan aku. Sampai di masjid orang-orang hampir selesai sholat. Aku pun langsung mengangkat takbir. Selesai sholat, aku langsung pulang. Sengaja aku tidak ikut wiridan karena ingin bercepat-cepat ke rumah Pak Amar mencari Pak Bari. "Haris," panggil seseorang. Aku pun menoleh ke sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari mulut seseorang yang ingin kucari. "Pak Bari, baru habis mandi?" tanyaku. "Iya, baru selesai. Sholat di masjid ya tadi?" tanya Pak Bari. "Iya Pak, aku bingung menanyakan mulai dari mana." Kulihat Pak Bari membicingkan mata melihat ke arahku. "Ada apa Riz?" tanya beliau. Belum sempat aku ingin menanyakan, tiba-tiba Pak Bari langsung menceritakan kepadaku. "Oh iya, tadi saya bertemu dengan Pak Yusuf saat mandi. Ternyata rumah beliau tidak jauh dari sini," ucap Pak Bari tersenyum. "Pak Yusuf yang bertubuh kerdil itu?" tanyaku memastikan. "Hus, gak boleh bilang beliau bertubuh pendek. Nama beliau Pak Yusuf," tegur Pak Bari. "Oh maaf," jawabku. Nanti kita mampir ke rumah beliau ya. Saya gak enak, dari tadi beliau terus memaksa saya untuk mampir," ucap Pak Bari seperti merasa bersalah.
Aku sangat terkejut mendengar penuturan dari Pak Bari. Yang kedua kalinya, Pak Bari diberi tawaran untuk mampir ke rumah Pak Yusuf. Gak usahlah Pak, kita kan gak kenal, ucapku. Saya kenal, beliau orang baik dan ramah juga, jawab Pak Bari melongos pergi dari hadapanku. Saat melihat Pak Bari pergi dari hadapanku, dari kejauhan, di seberang sungai aku melihat Pak Yusuf memakai baju kuning keramat, berdiri di bawah pohon bambu yang rimbun. Mata kami saling tatap. Terlihat jelas beliau menyunggingkan senyum sinis dengan sudut bibir sebelah kiri terangkat. Beliau berjalan masuk ke rimbunan pohon bambu dan menghilang. Aku langsung balik pulang. Rencananya aku ingin mampir dulu ke rumah Pak Ahmad. Tapi kuurungkan karena udah ketemu dengan Pak Bari. Pak Bari memang gitu. Beliau suka ngobrol dan berkenalan dengan teman baru. Bawaan beliau memang selalu ramah. Tapi yang membuat aku khawatir, kenapa bapak tua bertubuh keril itu lagi-lagi meminta Pak Bari untuk mampir ke rumahnya. Untung saja Pak Bari menolak karena beliau sholat maghrib. Kalau saja Pak Bari menganggukkan kepala, mengiyakan, bisa-bisa geger hilang Pak Bari. Haris, mampir dulu, panggil Pak Bari. Tidak Pak, saya mau balik saja, jawabku. Aku berjalan dengan setengah berlari melewati kebun-kebun yang gelap dan rumah warga. Masing-masing di samping rumah warga memang ada kebun. Setiap rumah disekat oleh kebun yang tidak terlalu besar. Suasana sangat dingin, semilir angin berhembus kencang menandakan akan turun hujan. Bulan dan bintang sama sekali tidak ada. Yang ada hanya langit yang hitam sempurna. Pikiranku terus tertuju kepada bapak bertubuh kerdil itu yang mengaku-ngaku bernama Pak Yusuf. Entahlah benar atau tidaknya. Kurasa incaran mereka adalah Pak Bari. Karena Pak Bari tidak memiliki ketakutan saat melihat beliau. Sedangkan teman-temanku tidak pernah melihat beliau sebelumnya. Bos Anas memang pernah melihatnya juga bertemu saat cek lokasi lahan. Hari pertama di waktu senja. Dan tidak pernah sama sekali lagi menatapkan dirinya ke depan Bos Anas. Sampai di rumah Pak Ruslan, aku melihat teman-temanku duduk di teras sambil minum-minum. Mungkin menungguku aku pulang untuk makan bersama. Alhamdulillah orang yang ditunggu-tunggu sudah datang, ucap salah satu temanku. Ngapain nunggu? Tanyaku. Buat makan bersama Riz. Kamu pimpinan, kami tidak enak kalau makan duluan, sahut Udin. Oh gitu ya. Yuk makan, jawabku. Kami semua langsung menuju dapur untuk makan bersama. Dari tadi memang aku sudah merasa lapar karena terdengar perutku yang keroncongan. Sesudah selesai makan, tidak lama suara azan berkumandang. Kali ini aku tidak sholat isya ke masjid karena cuaca sudah turun hujan. Beberapa temanku sedang main catur dan ada juga yang langsung tidur. Aku memilih istirahat saja. Badanku terasa pegal-pegal karena setiap harinya selalu berjalan jauh. Sebenarnya bisa saja menuju lokasi lahan itu memakai motor, tapi motornya yang tidak ada. Aku merebahkan tubuhku di lantai. Aku tidur sendirian di kamar ini kalau tidak ada Bos Anas. Ranjang yang biasanya ditempati oleh Bos Anas, kubiarkan kosong. Aku tidak ingin menawarkan temanku untuk menuduri ranjang ini, karena ini adalah tempat tidur Bos Anas. Terdengar suara teman-temanku yang sedang mengobrol dan tertawa di ruang tamu yang hanya disekat dinding. Tak kuhiraukan mereka, aku sudah merasakan ngantuk berat. Perut yang kenyang, suasananya yang dingin, sangat enak tidur di bawah selimut. Aku menjamkan mata untuk tidur, menenggelamkan wajahku di bantal favorit yang disediakan oleh istriku. Pintu kamar kututup rapat, meskipun tidak terkunci. Aku tertidur nyenyak hingga tidak terasa kantong kemihku membuat aku terbangun. Kulihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 1 malam. Suasana sunyi senyap, yang terdengar hanya suara dengkuran teman-temanku dan rintik hujan yang masih menyiksakan. Aku bergegas bangun dan menuju WC. Aku melewati teman-temanku yang tersusun rapi saat tidur. Aku berjalan pelan-pelan melewati mereka. Berhubung ini lantai kayu, suaranya sangat terdengar jelas kalau ada yang sedang berjalan. Setelah selesai dari WC, rasanya sangat lega. Aku langsung kembali ke kamar. Saat aku mau masuk ke dalam, tiba-tiba samar ku dengar ada orang yang sedang mengobrol di depan rumah. Tidak mungkin teman-temanku. Karena mereka saat ku hitung pas ada 20 orang. Suara yang kudengar seperti orang mengobrol pada umumnya.
tapi tidak begitu jelas. Bukan satu dua yang terdengar, tapi sangat riuh seperti di pasar pada umumnya. Teman-temanku yang tertidur di ruang tamu nampak nyenyak saja. Jiwa penasaranku sangat besar. Pelan aku melangkahkan kaki menuju kaca rumah. Kusibahkan sedikit hordennya agar bisa aku mengintip. Terlihat di luar banyak sekali orang-orang yang bergerombolan. Mereka sedang berbicara satu sama lain, masing-masing. Mereka memegang senjata. Pakaian mereka layaknya seperti orang pada zaman dahulu. Yang mana perumpamannya memakai kain jarik. Orang yang memegang senjata itu seperti tentara. Karena terlihat jelas baju yang ia kenakan bercorak ungunya seperti warna tentara. Laki-laki hanya memakai baju biasa. Ada yang memakai baju berwarna kuning menyala, kuning keramat. Dan baju coklat mereka juga memegang senjata berupa golok. Jumlah mereka sangat banyak, hingga memenuhi halaman depan dan jalan. Kuperhatikan bukan hanya ada manusia seperti pada umumnya, tapi juga hewan yang sangat jarang ditemui yaitu harimau. Dua harimau di sisi kanan dan kiri menatap ke rumah parusan ini. Aku gemetar melihatnya. Harimaunya sangat besar, menampakkan gigi-giginya. Aku kembali menutup horden itu. Dadaku berdegup kencang. Berkali-kali aku beristighfar sembari mengusap dada. Saat aku kembali ingin mengintipnya dan menyibakkan horden, tiba-tiba sepasang mata melotot ke arahku sangat menakutkan. Ternyata persis di hadapanku, bapak tua itu bertubuh kerdil itu, Bapak Yusuf. Astagfirullah. Mata merahnya menyala. Beliau menatap tajam ke arahku, menandakan kemarahan besar. Aku sangat terkejut. Tidak terasa aku berteriak saat mengucapkan istighfar. Beberapa temanku mengganti posisi tidurnya. Untung mereka tidak terbangun gara-gara aku berteriak tadi. Mengapa mereka menyerang ke sini? Bukankah sangat bahaya kalau makhluk gaib turun ke desa ini? Beberapa menit kemudian, aku masih terduduk lemas di depan kaca. Tidak terdengar lagi suara riuh di depan. Apa mereka sudah pergi? Kuharap mereka sudah pergi dari tempat ini. Aku kembali mengintip ke depan dan menyibakkan horden. Kulihat mereka sudah tidak ada lagi. Aku kembali menutup horden dan kembali masuk ke dalam kamar. Entahlah, aku merasa takut saat masuk ke dalam kamar dan tidur sendirian. Maka aku memutuskan tidur berdempetan dengan Rian. Aku mengambil bantal dan selimutku lalu tidur di samping Rian. Suara azan subuh sudah terdengar jelas. Di antara kami sudah ada yang bangun lebih dulu. Aku bangun saat di masjid orang sedang mengumandangkan iqomah. Bergantian dari kami untuk berwudu dan sholat. Suara gerimis memang masih ada terdengar. Kuharap secepatnya berhenti agar kami semua bisa berangkat kerja. Sehabis kejadian yang kulihat tadi malam, aku pun mencoba menghubungi Bos Anas. Meminta beliau kembali mendatangi Ustadz yang bisa memindahkan rumah-rumah para gaib. Memang sebenarnya sudah dipindahkan ke rumah mereka ke tempat yang lain. Tapi kenapa mereka belum juga pindah? Bahkan masih banyak yang tinggal di pepohonan rimbun itu. Apa ilmu Ustadz tidak mempan untuk meminta mereka pindah dari pohon yang segera kami robohkan ini? Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Aku langsung menelepon Bos Anas. Kurasa jam segini beliau sudah bangun sepertinya. Halo, assalamualaikum bos, ucapku. Ya, ada apa? Tanya Bos Anas tanpa menjawab salamku. Bos, tolong dong sekali lagi pergi ke Ustadz untuk memindahkan perkampungan orang gaib itu, pintaku. Memangnya kenapa, Riz? Tanya Bos Anas. Ingin memastikan saja, Bos. Kami tidak ingin merobohkan pohon itu kalau benar-benar masih ada penghuninya, jawabku. Karena itu sangat berakibat fatal ke kami, Bos, sambungku lagi. Ya, nanti saya ke Ustadz lagi. Lanjutkan saja dulu penebangannya, ucap Bos Anas. Pohon kelapa sudah tebangi belum? Tanya Bos Anas. Sudah, baru 3 pohon. Kemarin itu yang sempat, jawabku. Aku pun langsung mengakhiri panggilan telepon. Semoga saja Bos Anas tidak lupa untuk kembali datang ke Ustadz. Sarapan bersama teman-teman kembali sangat menyenangkan. Nila goreng, ikan asin, dan oseng kacang campur terong ungu sangat enak. Anak dan mantu parusan juga ikut bergabung makan bersama. Teh hangat bersama dengan kue yang sudah disediakan sendiri tadi, kami tinggal menikmatinya saja. Hujan kini sudah reda. Aku duduk di teras sembari menatap langit yang masih berkepul dengan awan hitam. Matahari sama sekali belum timbul. Suasana sedikit masih gelap. Riz, mandi ke sungai yuk, ajak Rian. Tidak, aku masih kedinginan ini, jawabku. Kulihat Rian dan beberapa temanku mandi ke sungai. Masing-masing mereka memegang gayung.
yang berisikan sabun mandi dan sikat gigi. Aku tidak tahan untuk mandi saat ini, takut nanti malah aku bertambah kedinginan dan menggigil. Anto duduk di sampingku sambil memegang teh hangat. Ia tersenyum ke arahku, lalu memfokuskan matanya ke layar ponsel. Tok, menurut kau pohon yang ada di lokasi lahan itu masih ada penghuninya tidak? Tanyaku. Sepertinya masih, Riz. Aku rasa ngeri dan merinding. Soalnya saat berdiri dekat pohon itu, jawab Anto. Maksud kamu yang 3 pohon rimbun itu kan? Tanya aku. Iya, aku pernah lihat di salah satu pohon 3 itu ada yang duduk memperhatikan kita saat kita bersih-bersih. Tapi aku diam saja dan pura-pura tidak melihatnya. Jelas Anto. Lihat apa Anto? Tanyaku. Tak usahlah kau tahu apa yang kulihat nanti. Malah kau takut. Jawab Anto terkekeh. Aku diam saja saat Anto tidak ingin memberitahu. Karena kalau Anto melarangnya, kemungkinan yang ia lihat adalah sosok yang menyeramkan. Aku pun juga enggan untuk memaksanya. Kulihat teman-temanku sudah datang sehabis mandi. Terlihat badan mereka menggigil, kedinginan dengan bibir yang biru. Aku pun mentertawakannya. Sedangkan mereka berlarian masuk ke dalam rumah secepat memakai baju. Kok bentar aja mandinya? Gak jadi berenang-renangnya? Tanyaku. Enggak, airnya seperti air es, dingin banget, jawab Rian. Jam menunjukkan pukul 9. Sengaja kami menunggu hujan reda dulu. Kami bersiap-siap pergi ke lokasi lahan. Di antara kami banyak memilih tidak mandi. Saat kami bersiap ingin pergi, hatiku merasa tiba-tiba tidak enak. Tapi aku mencoba menjauhkan pikiran itu. Kami tertawa hahihi saat memasuki hutan menuju lokasi lahan. Saat tiba di perkebunan karet, tiba-tiba ponselku berdering. Tertera nama di layar menunjukkan panggilan dari bos Anas. Halo, assalamualaikum bos, ucapku. Kalian ada di mana? Tanya bos Anas seperti orang yang ketakutan. Terdengar suara beliau bergetar dan setengah berteriak. Mau ke lokasi lahan, ini sudah di perkebunan karet, jawabku. Tidak usah bekerja hari ini, secepatnya kalian pulang, perintah bos Anas. Sahabat Jelang Malam, sekian dulu cerita Haris dan bos Anas di part ketiga ya. Nah ini nanggung sekali ya, ada apa nih? Tiba-tiba bos Anas telepon ke Haris supaya rombongannya atau timnya tidak jadi atau tidak boleh bekerja pada hari itu. Nah tentunya penasaran dong sahabat Jelang Malam. Nantikan di part selanjutnya hanya di Jelang Malam. Baik, terima kasih buat sahabat Jelang Malam. Tidak lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya video-video terbaru bisa terupdate di channel kalian. Baik sahabat Jelang Malam, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.